Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Arabsa channel dakwah dimanapun Anda berada, dan kepada para hadirin dan hadirat yang ada di studio yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus ya, yang saya istimewakan yaitu Bapak Direktur Arabsa Safari Haramain beserta dengan jajarannya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada ungkapan kalimat yang paling indah selain kita sama memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya yang diberikan kepada kita, sehingga pada sore kali ini kita dapat kembali bersuah dalam acara dakwah Islamiyah yang seperti biasanya dilaksanakan setiap sore menjelang berbuka puasa. Salam dan salawat tercurah buat junjungan kita yang mulia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para pemirsa Arabsa dan dakwah dan hadirin hadirat yang ada di studio yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sekarang ini kita sudah berada pada hari yang ke-8 di bulan suci Ramadan. Ini menandakan bahwa telah 7 hari puasa kita lalui, telah kita lewati. Mudah-mudahan kita berdoa Allah senantiasa menerima segala puasa dan amal kebaikan yang kita lakukan selama hari ini, ya Rabbal Alamin. Para pemirsa dan hadirin hadirat yang sama berbahagia, seperti biasanya setiap sore menjelang berbuka puasa kita akan sama-sama mendengarkan tausiah atau ceramah agama. Oleh karenanya sangat diharapkan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada dan hadirin hadirat untuk mari sama-sama kita mendengarkan dan menyimak tausiah atau ceramah agama yang sebentar akan disampaikan oleh Andi Burukta. Dan alhamdulillah pada hari ini satu kebahagiaan buat kami ya, Arabsa Safari Haramain, karena yang akan membawakan tausiah atau ceramah agama pada sore kali ini yaitu Andi Burukta Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Badru dengan tema sholat berjamaah. Dan perlu kami sampaikan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada dan hadirin hadirat bahwa beliau ini adalah salah seorang pimpinan lembaga dakwah Al-Islam Kota Makassar, lembaga yang terbesar juga di Kota Makassar, yang memiliki ada kurang lebih 300 ustaz dan kurang lebih sekitar 300 binaan masjid yang ada di Kota Makassar. Dan perlu kami sampaikan bahwa beliau juga ini memiliki sekarang ini dalam tahap pembangunan pesantren yang ada di Barombong. Nah, itulah sedikit latar belakang daripada Andi Burukta. Oleh karenanya diharapkan kepada para pemirsa dimanapun Anda berada, kepada hadirin hadirat ya, agar kiranya ada respon ya, ada timbal balik apa yang telah disampaikan nanti oleh Pak Kiai. Mudah-mudahan insya Allah kita dapat menyimak sehingga insya Allah dari situ akan melahirkan sebuah pertanyaan-pertanyaan
yang insya Allah akan menambah kita punya perbendaharaan keilmuan tentang agama. Baik, untuk tidak membawa waktu, ya, kepada para pemirsa yang ingin bertanya tentang masalah apa yang disampaikan oleh Pak Kiai sebentar, dapat langsung berhubungan dengan nomor 0852 1532 1673. Saya ulangi lagi kepada para pemirsa yang ingin langsung kontak person untuk menanyakan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai, maka silakan dapat menghubungi nomor 0852 1532 1673. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada, mari sama-sama kita mendengarkan ceramah atau tausiah yang disampaikan oleh Anda Guru Kiai Haji Abdullah Badrun dengan tema sholat berjamaah. Kepadanya disilakan oleh tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdal min salatil fazzi bi 27 darajah. Para pemirsa dan jamaah sekalian, alhamdulillah, setelah memuji Allah, bersalawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izinkan saya menyampaikan sedikit dari sabda Rasul sebagaimana hadis yang telah saya bacakan di awal tadi. Rasulullah bersabda, salatul jamaah, salat berjamaah itu afdal, lebih afdal di salatil fardh, pada salat sendirian, bisa 27 derajat, dengan perbedaan 27 derajat. Ada yang memaknai kalau salat sendirian itu 1 pahalanya, dan kalau salat berjamaah itu 27 pahalanya. Akan tetapi yang lebih dekat dengan akal pikiran kita, ada yang berpendapat bahwa kalau kita salat berjamaah itu paling sedikit ada 27 sunnah yang kita lakukan sebelum, sementara, dan ketika selesai kita melaksanakan salat berjamaah itu. Pemirsa yang kami muliakan, mari kita runut bahwa salat itu sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Salat itu, itulah makna firman Allah, hafidhu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Pelihara salat, maksudnya sesungguhnya tidak hanya salat itu pelihara, tapi ada keterkaitannya dengan yang lain, katakanlah wudu. Rasulullah bersabda, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yazkur ismallah. Tidak ada salat bagi mereka yang tidak punya wudu, dan tidak ada wudu bagi mereka yang tidak membaca basmalah. Nah, wudu itu sendiri ada 6 rukun dan ada 13 sunnahnya. Jadi kalau kita berwudu 6 rukun dan 13 sunnah. Sunnahnya diantaranya itu membaca basmalah. Kita baca basmalah, lalu yang lain-lain mendukungkan yang kanan daripada yang kiri, berkumur-kumur, istimsyak, masukkan air ke hidung,
masuk telinga, ya, dan terakhir berturut-turut. Itu seluruhnya adalah sunnah-sunnah wudu. Jadi kalau kita berwudu secara sempurna, maksudnya sampai kepada sunnah-sunnahnya sempurna kita lakukan, maka wudu itu sendiri itu sudah mendapat 13 sunnah. 13 sunnah. Kemudian kita berpakaian yang bersih dari rumah, itu juga sunnah. Selanjutnya, di saat kita berangkat dari rumah ke masjid atau ke tempat salat kita, itu hitungannya luar biasa. Walikulli khutwatin jasa, setiap langkah kita langkahkan dari rumah, katakanlah ke masjid, itu dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, tatkala kita sampai di masjid, tentu ini hitungannya di saat masjid terbuka. Hari ini masjid ditutup untuk tarawih, tapi tidak ditutup untuk salat 5 waktu. Kita maksudkan salat. Tiba di masjid, tentu kita tidak terus nyelonong masuk. Di situ ada sunnah. Apa sunnahnya? Sunnah berdoa sebelum masuk masjid. Apa doanya? Allahumma ftahli abwaab rahmati. Baru kita masuk masjid, dapat lagi sunnah. Lalu di saat kita masuk masjid, tentu kita tidak langsung duduk. Ada sunnah di situ lagi. Apa itu? Tahiyatul masjid. Begitu pentingnya tahiyatul masjid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sementara berkhutbah, ada sahabatnya yang langsung duduk, dilihat oleh Rasulullah SAW dan ditegur, salat tahiyatul masjid. Mengapa? Ini Baitullah, ini rumah Allah, dihormati, dihargai. Tahiyatul masjid. Setelah tahiyatul masjid, tentu kita duduk menunggu waktu salat. Itu kita duduk menunggu waktu salat. Tentu tidak hanya kita sendiri, banyak orang, malaikat menghamparkan sayapnya di sana, di atas. Lantas malaikat berdoa, Allahumma ghfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni mereka, rahmati mereka. Siapa mereka? Itu yang duduk menunggu waktu salat. Di saat azan dikumandangkan, jangan merem aja. Ada orang azan dikumandangkan merem, atin. Padahal di situ raih pahala, ada pahala di situ. Jawab azannya. Maka itu muazzin, saya sering nasihatkan kepada para muazzin yang saya kenal baik. Saya nasihatkan, kalau azan, jangan azan patas, jangan azan terlalu cepat. Karena kalau terlalu cepat berarti Anda mengambil haknya orang. Ada haknya orang di saat Anda azan. Saya sering mencontohkan, Allahu Akbar, tolong bernapas supaya ada kesempatan yang mustami'mu itu membalas atau mengulangi ucapan yang telah kau ucapkan, dan dia memperoleh pahala dari itu. Nah, oleh karena itu sering, kalau apalagi kalau bulan puasa dan di masjid orang mau buka puasa, sementara orang buka puasa ada azan, lalu azannya terlalu cepat, orang masih buka puasa juga variatif makanannya, ada yang ringan-ringan, ada yang agak berat-berat, ada goreng pisang mengkal, ada pisang yang agak masak. Pisang mengkal dapat orang tua. Kira-kira bagaimana itu kalau terlalu cepat kita azan? Apa yang dia bilang orang tua yang dapat pisang mengkal? Oleh karena itu semua ini adalah menjadi perhatian kita muazzin. Jadi muazzin perbaiki. Setelah azan situ ada lagi
doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'ila akhiri, itu juga pahala isi Allah Subhanahu dan mendapat pahala yang membacanya. Setelah azan ada salat qabliyah. Jangan pernah kita lalai untuk melaksanakan salat qabliyah. Sepanjang kita masih ada dalam masjid dan masih ada waktunya, kita lakukan itu. Ketahui bahwa salat-salat sunat yang kita lakukan nanti itu akan dijadikan penambal manakala ada salat-salat kita yang bolong, nanti itu ditambal dengan salat-salat sunat kita. Oleh karena itu, jangan pernah kita lalai melaksanakan salat sunat qabliyah di saat kita berada di masjid. Setelah salat qabliyah, qamat. Nah, kalau qamat juga muazzin yang qamat itu pelan-pelan, jangan cepat-cepatan. Ada orang qamat tidak bernapas sampai terakhir. Itu menyiksa diri. Jadi sangat menarik ya, oke? Ya. Pak Kiai melanjutkan ceramahnya. Ini dari jemaah ya. Ada yang lagi melihat dan menyaksikan kita punya siaran langsung pada sore kali ini, dan jemaah kita ini mengajukan ada pertanyaan yang berkaitan tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai. Pertanyaannya Pak Kiai, ya, ini tentang masalah kebetulan ya dia adalah salah satu jemaah yang sangat aktif mengikuti kita punya kajian. Pertanyaannya adalah tentang masalah qabliyah maghrib. Ya. Tentang qabliyah maghrib, karena ada pendapat mengatakan bahwa ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Itu bagaimana Pak Kiai? Tentang qabliyah maghrib, sesungguhnya itu ada keterangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi liman syaa." Salat sunat sebelum maghrib, salat sunat langsung 3 kali diulangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang masih ada waktunya. Oleh karena itu memang ada yang tidak melaksanakan, mungkin disebabkan karena sudah tidak ada waktunya lagi, tapi kalau masih ada kesempatan maka kita laksanakan. Maka itu pengurus masjid antara azan dan iqamah untuk salat maghrib itu paling sedikitlah 4 menit jaraknya, supaya ada kesempatannya orang melaksanakan salat sunat qabliyah, kemudian salat sunat tahiyatul masjid dan qabliyah maghrib. Karena salat qabliyah itu 1 menit 20 detik itu untuk 2 rakaat. Tapi itu sudah kita tidak baca ayat setelah Fatihah, jadi Fatihah saja kita baca, artinya diringan-ringankan. Itu ada keterangannya. Kalau tidak sempat dilaksanakan dengan cara terpaksa, aku boleh buat. Tapi kalau pengurus masjid menyiapkan waktu 4 menit setelah azan, maka itu pasti ada kesempatannya kita melaksanakan salat qabliyah maghrib. Ya, baik. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan dari salah seorang saudara kita yang bertanya masalah keberadaan qabliyah salat maghrib, salat qabliyah maghrib. Baik Pak, ya bisa dirunutkan tadi pembahasannya. Ya, selanjutnya bahwa tadi kita tiba kepada muazzin dan iqamah. Setelah maka itu qamat juga jangan terlalu cepat. Jadi qamat tetap kita pada jangan nyiksa diri kita lah. Sering saya contohkan Allahu Akbar, Allahu Akbar.
istirahat. Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Jangan disambung-sambung. Itu nyiksa diri. Nah, bagi mereka yang sementara jalan dari rumah, itu pasti dia jalan pelan-pelan, apalagi kalau sudah dekat masjid. Bagi mereka yang sudah dalam masjid, itu pasti jalan pelan-pelan masuk. Bagi mereka yang berwudu, pasti tidak banyak air yang dia pakai. Tapi kalau kita cepat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, itu yang berwudu pasti berwudu. Saya tidak paham sudah itu wudunya, karena saya yakin bahwa dia berwudu seperti bebek mandi, ya, seperti bebek mandi. Boleh jadi tidak sah wudunya. Kalau sudah tidak sah wudu dan lantas dia salah, ini terlibat semua, muazzinnya terlibat, karena nanti di akhirat, di kubur nanti itu ada tuh ayat bahwa ada seorang yang akan dibakar 10 kali mau dibakar. Dia minta kepada Allah, akhirnya sisa satu kali dan dibakarlah dia. Setelah dibakar sempurna, dia bertanya, kenapa Anda bakar? Pernah kamu salah, tidak memenuhi syarat dulu, tidak memenuhi syarat dulu. Jadi ini juga menjadi hal yang penting itu. Nah, lebih baik kita senantiasa rini wudhunya kita daripada wudhu seperti tadi. Nah, ini banyak terjadi di lapangan, Pak Kiai, ya, tentang persoalan masalah wudhu yang kita saksikan di kalangan jemaah, yang biasa mereka tidak terlalu memperhatikan. Padahal salah satu mungkin letak kenikmatannya sholat itu mungkin kalau tidak salah Pak Kiai mungkin bisa juga diperoleh dari awal mulai kita berwudhu. Nah, mungkin ini yang banyak biasa terjadi di tengah masyarakat, mungkin perlu ada penekanan di situ. Ya, yang pertama pendengarannya kan tentu rukunnya itu harus dipahami. Rukun wudhu itu yang sunnah-sunnah belakang, ya. Rukun wudhu. Jadi kalau sudah rukunnya wudhu sudah dipahami, ya nanti menyusul sunnah-sunnahnya, menyusul sunnah-sunnah. Dan saat kita melaksanakan, saya katakan tadi sempurna itu wudhu sampai kepada sunnah-sunnahnya, itu di saat waktu luang, waktu ada. Tapi ada saat kita mendesak, misalnya sudah muqamat, ya, dengan sangat terpaksa, itu yang rukun-rukunnya saja kita laksanakan. Karena apa? Maka itu setiap muslim wajib mengetahui rukun wudhu itu, wajib mengetahui. Kapan dia tidak ketahui, maka itulah terjadi seperti apa yang kita maksudkan tadi. Bisa jadi dia berwudhu sudah tidak sempurna, bisa jadi dia berwudhu, apalagi kalau memang biasa orang berwudhu itu udah dia pikir sudah kepala belum, sudah tak air persoalan. Nah, maka itu perlu diobati. Ini pendengarannya di sini, obati itu yang lupa-lupa. Apa obatnya? Itulah ta'awuz dan bismillahirrahmanirrahim. Mulai dengan ta'awuzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena wabad riwayah fa'amal wasnan fa sahibul wudu wassalam. Itu setan wasnan adalah setan yang wudu, ada bergantung di keran wudu, itu setan. Jadi kalau kita tidak usah dengan ta'awuz dengan basmalah, maka dia ganggu terus kita. Apalagi syaitan laknatullah, itu iblis laknatullah berjanji kepada Allah, selagi jasad kita di kandung badan segitu kita diganggu. Salat sekalipun, wudhu sekalipun kita diganggu. Yang di kanan, di kiri, di depan, di belakang diganggu. Yang tidak mampu diganggu itu dari atas dan dari bawah. Kenapa dari atas tidak mampu? Karena kiblatnya doa kita. Kenapa di bawah tidak mampu? Karena di bawah itu tempat sujudnya kita. Ya, mungkin bisa dikatakan. Ya. Kaitannya dengan masalah muazzin, Ya, muazzin. Ya. Setelah muazzin melakukan azannya, muazzinnya, maka ada lagi sunnah di situ. Apa sunnahnya? Kita doa. Ya. Allahu ala Muhammad ila akhir. Kita dapat pahala lagi. Kemudian kita berdiri mengatur salat, itu sujud lagi, mengatur salat.
menunggu takbirnya imam. Jadi, takbir imam, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ikut. Itu pahala lagi, ya, itu sunnah lagi. Nah, di saat kita mendengarkan imam membaca Fatihah, Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu lahu. Itu kita dengarkan baik-baik bacaan Fatihah. Jadi kapan kita baca Fatihah? Imam yang baik adalah imam yang memberi kesempatan makmumnya untuk membaca Fatihah setelah waladhdallin. Ya. Gimana itu bertanya Pak? Ketika imam memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Fatihah. Waladhdallin. Jangan terus disambung dengan ayat. Oh iya. Kasih kesempatan makmumnya untuk membaca. Ada interval waktu. Supaya ada kesempatan makmum membaca Fatihah. Karena kalau makmum tidak membaca Fatihah, maka tidak sah salatnya. Walaupun ada saatnya nanti makmum walaupun tidak membaca Fatihah, tetap sah salatnya. Wah, ada waktunya, ada waktunya. Nah, jadi kita makmum sudah waladhdallin Fatihah. Kapan? Di saat kita masbuk, imam sudah mengatakan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini apalagi kalau sudah imam mengatakan lakum dinukum waliyadin, kita Allahu Akbar, kita ikut. Ruku imam, kita ikut ruku. Nah, ketentuannya apabila kita ketemukan imam ruku, kita mendapat satu rakaat walaupun kita tidak membaca Fatihah. Kenapa? Innama ju'ilal imam liutammima. Imam itu yang menyempurnakan salatnya kita. Itu. Kemudian daripada setelah itu, apalagi kita memberi salam ke kanan imam, bersalam ke kanan, bersalam ke kiri, kita memberi salam ke kanan, bersalam ke kiri. Itu kita mendapat pahala. Imam tadi menghamin, amin. Jadi imam yang baik kedengaran amin, jangan tidak kedengaran amin. Waladhdallin, amin. Sebab ada di atas malaikat yang akan bersama-sama mengaminkan aminnya imam bersama makmumnya. Kalau ini yang persis kena, maka bisa dibayangkan kalau aminnya malaikat itu artinya mendoakan kita yang hadir pada keselamatan buat kita insyaallah dunia dan akhirat. Masih ada yang terlewatkan tadi setelah imam membaca surah memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca surah Fatihah. Mungkin di situ bisa dilanjutkan dari pembahasannya. Jadi imam di saat membaca membaca Fatihah itu memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Fatihah. Baru setelah itu kira-kira sekian detik, baru setelah itu imam melanjutkan membaca surah, baca surah. Nah, artinya makmum tidak ketinggalan Fatihahnya, imam tidak bermasalah dia punya surah-surah. Nah, oleh karena itu hal berikutnya yang saya mau sampaikan, ini sudah di luar salat. Ini tadi kita berada di dalam salat, assalamualaikum warahmatullahi, itu masih di dalam salat. Di luar salat sudah selesai salat maksudnya, itu jangan terus kita sebegini. Biasa kejadian itu assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, maintain berdiri, langsung berdiri, sudah tidak mau lagi wirid. Mestinya dulu kalau tidak ada pentingnya. Pernah ada yang saya tanya, kenapa cepat berdiri?
kan Rasulullah pernah lakukan. Jadi kalau Rasulullah pernah lakukan, riwayatnya siapa? Bukhari. Saya terpaksa cari-cari di kitab Bukhari. Ternyata memang ada sebuah hadis mengatakan bahwa itu Rasulullah memimpin salat asar di Madinah. Begitu assalamu ke kanan, assalamu ke kiri, langsung Rasulullah berdiri. Berdiri Rasulullah menuju ke kamarnya Aisyah. Sampai di kamarnya Aisyah, hanya sekian detik kembali lagi. Dan kembali lagi ketemu dengan jamaahnya. Lalu duduk. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, gerangan apa yang terjadi? Kok tidak pernah terjadi sebelumnya?" Biasanya Rasulullah duduk, wirid, melihat, menghadap ke kami, tapi tadi ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Maka kata Rasulullah SAW begini, ada sedikit emas di kamarnya Aisyah yang lupa saya bagi, lupa dibagi. Inilah saya perintahkan kepada Aisyah, bagi cepat itu supaya jangan dia mengganggu saya di saat salat. Ternyata Rasulullah juga terganggu karena adanya emas itu yang terlambat dibagi. Nah, oleh karena itu, kalau ada yang misalnya terjadi seperti itu, berdiri, langsung berdiri, ya mudah-mudahan ada emas di rumahnya yang mau dibagi seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dia ada keperluan yang sangat mendesak, itu boleh. Atau misalnya dia takut ketinggalan pesawat, dia akan segera berangkat ke ke airport, maka itu kalau semua ini ilatnya tidak ada, maka memang duduk situ berzikir. Nah, kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man sabbahallaha jumhurul salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 wa tamannu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahri." Siapa yang telah membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, wa tamam, disempurnakan menjadi 100 kali kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa 'ala kulli syai'in qadir, sempurna menjadi 100 kali dengan kalimat itu, ghufirat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahri, diampunkan dosa-dosanya oleh Allah walaupun banyak dosanya sama dengan banyaknya buih di lautan. Ini di luar sana. Maka itu jangan pernah remehkan, itu sunnah. Jangan pernah remehkan sunnah. Kenapa? Sunnah ini yang luar biasa. Kalau kita lakukan seperti itu, ganjarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat menarik Pak Kiai. Ini ada kebetulan pertanyaan dari jemaah yang kaitannya tadi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tentang masalah pahala daripada orang-orang yang sholat berjamaah. Tadi Pak Kiai menjelaskan bahwa ketika menuju ke masjid, setiap langkah itu dihitung dengan pahala. Setiap kaki kanan melangkah dihitung pahala, kaki kiri melangkah dihitung pahala. Nah, ada dari jemaah yang Pak Kiai, dia bertanya, bagaimana orang yang menuju ke masjid dengan menggunakan kendaraan entah itu roda dua atau selainnya? Ya. Alhamdulillah, ini biasa ditanyakan oleh orang. Jadi kalau kita jalan kaki, khutbahnya itu langkahnya yang dihitung pahala. Tapi kalau kita naik kendaraan, tentu bukan kakinya kita lihat menjadi dihitung, tapi putarannya itu berapa kali putarannya, itu yang perhitungannya. Jadi semakin banyak putarannya, semakin bagus. Maka itu ada yang saya pernah dengar guru saya itu di Mekah, di Madinah,
saya tanya sama tukang gali kubur, saya bilang wakil harita ada kisah ini di petani kecil, kenapa sekarang kau lebar begini? Kadang puluh hingga funduk di bulan sering hotel semua. Jadi saya tanya sama guru saya, hotel semua tuh, tapi di sana bilang hotel itu digantung, dibikinkan hotel yang setingkat di atasnya tapi di luar, mau dikasih kendaraan itu dipakai berjamaah ke Masjid Nabawi. Ini kena Ya. jadi putarnya. Baik, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan Pak Kiai sebelum kita menunggu ada pertanyaan lagi daripada audiens tentang masalah jangan meremehkan sunnah. Ya, sunnah. Iya, jangan meremehkan sunnah. Ya, sunnah yang saya katakan tadi jangan sekali-sekali meremehkan sunnah. Kenapa? Karena sunnah itu kita lakukan luar biasa ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu wudu tadi. Kita wudu. Saya kembali lagi itu wudu. Wudu itu kalau kita berwudu dalam kondisi kita masih ada wudu, kita masih ada wudu. Tapi kita berwudu lagi. Artinya kita tambah itu kesucian itu menyebabkan kita sudah tidak ragu lagi bahwa kita ini ada wudu. Itu dihitung oleh Rasulullah dalam hadis Rasulullah 10 pahalanya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini setiap ibadah sunnah dihitung wajib, ibadah wajib sama dengan 70 kali nilainya di dalam bulan suci Ramadan kalau di luar bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kembali saya ingatkan diri saya dan kita seluruhnya bahwa jangan pernah kita meremehkan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian daripada itu salat berjamaah itu kan syiaruddin, syiarnya agama. Jadi ada syariatuddin, ada syiaruddin. Jadi syiarnya agama itu kita berjamaah berbondong-bondong ke masjid. Ya, itu satu hal. Yang berikutnya kalau kita berjamaah kita terhindar dari fitnah. Kenapa? Karena bisa saja kalau kita tidak pernah orang lihat pergi berjamaah di masjid, orang akan berkata sambayang yang sembahyang atau tidak. Itu fitnah lagi. Walaupun kita salat misalnya di rumah, tapi nilainya itu tidak sama kalau kita salat di masjid. Kalau kita salat di masjid ada nilai khusus, ada nilai tambah karena kita menjauhkan diri kita daripada fitnah. Baik Pak Kiai, ada timbul pertanyaan dari audiens kita ya tentang keutamaan daripada sholat berjamaah itu sendiri. Nah kebetulan ya, di sini tidak dijelaskan siapa namanya. Lalu bertanya seperti ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Ya, insyaallah. Apakah pandangan Pak Kiai tentang sholat berjamaah di masa pandemi sekarang ini, yang sekarang Pak Kiai lagi kira-kira pertanyaannya dengan kondisi sekarang ini dengan menyebarnya penyakit corona, dengan adanya fatwa daripada MUI untuk sholat berjamaah sementara waktu diadakan dulu di masjid namun dilaksanakan masing-masing di rumah. Ini yang ditanyakan bagaimana? Salat berjamaah tetap punya nilai tersendiri kalau kita melakukannya secara berjamaah. Cuma ada yang kita tidak peroleh kalau kita salat berjamaah di masjid. Pasti ada yang kita tidak peroleh. Apa itu tahiyatul masjid kita tidak peroleh. Masih banyak lagi hal-hal lain yang kita tidak peroleh kalau kita tetap kita memperoleh pahala berjamaah. Tapi itu tadi sunnah-sunnah yang sedemikian banyak itu boleh jadi sebagian kecil saja yang kita peroleh. Nah, walaupun demikian, sebagian juga masjid di Makkah Al-Syarif itu tidak ada masjid yang dia tidak tutup untuk salat 5 waktu.
dalam jamaah terbatas mereka tetap buka untuk salat 5 waktunya. Kalau salat tarawihnya tutup memang tidak. Nah, jadi bagaimana dengan kondisi sekarang seperti ini Pak Kiai, salat berjamaah ya, di masjid dengan pandemi sekarang seperti ini, kondisi corona gimana? Ya, artinya kalau memang satu hal ini, kalau ikuti protokol kesehatan, kan ada protokol kesehatan itu harus ada deteksi, harus ada cuci tangan, harus ada masker, harus mengatur jarak. Ya, sepanjang diikuti silakan kita melaksanakan, karena memang juga menurut MUI pusat tidak pernah ada larangannya untuk menutup masjid untuk wilayah-wilayah yang hijau. Kalau wilayah-wilayah yang merah, itu memang malah diharamkan itu masjidnya. Jadi kalau wilayah hijau buka, tapi ikuti tetap protokol kesehatan, ya, kesehatan, termasuk cuci tangannya, termasuk maskernya, termasuk jaga jaraknya, termasuk suhu badannya, ya, dan seterusnya ikuti. Nah, tetap kita melaksanakan salat berjamaah. Saya rasa ya itulah jawaban dari Pak Kiai tentang menyebut pertanyaan daripada saudara masalah tentang salat berjamaah dengan kondisi saat sekarang ini. Ada lagi yang kedua ini Pak Kiai dari salah seorang pendengar kita, namanya Arwini. Fikih imam. Ya. Jadi harusnya seperti itu. Jadi imam yang baik adalah imam yang memperhatikan makmumnya. Jadi di saat kita membaca Fatihah, tetap itu makmum membaca Fatihah setelahnya. Nah, maka itu tetap ada jaraknya, walaupun dia cepat, tapi ada jaraknya. Ada jaraknya antara walatolin, stop dulu, kasih kesempatan, kemudian baca surahnya, surah apa yang mau dibaca. Ya, nah, tetap ada diberi kesempatan makmumnya, karena kalau dia tidak baca Fatihah kan tidak sah juga salatnya. Nah, itu menjadi persoalan. Maka itu imam memberikan kesempatan kepada makmumnya untuk membaca Fatihah. Setelah imam membaca Fatihah, walaupun dia cepat itu awalnya, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kasih kesempatan ini untuk membaca Fatihah. Nah, baru baca ayat setelahnya. Itu indahnya kalau kita berjamaah. Kalau kita berjamaah itu, saya tambah sedikit. Suka salah, kita cuma salah. Kenapa? Karena kita saling kontrol. Nah, saya kira. Iya. Baik Pak Kiai, lanjutan daripada pertanyaan si penanya tadi ini, dia tanyakan hukumnya ini yang membaca surat Al-Fatihah di salat tarawih itu secara terburu-buru dibanding dengan salat yang wajib seperti Isya. Biasanya kalau salat Isya itu imamnya baca surat Al-Fatihah mungkin lambat, tapi begitu salat tarawihnya surat Al-Fatihah terburu-buru. Nah, bagaimana? Nah, memang bagaimana hukumnya itu Pak Kiai? Kan membaca Al-Quran itu ada tuntunan, ada ketentuannya. Harus koridornya ilmu tajwid di situ. Sepanjang bagus dia punya tajwid, tidak ada masalah. Kan kalau seperti qari lalu dia baca cepat, itu tetap enak didengar, pasti enak didengar. Secepat apapun dia baca, pasti enak didengar kalau qari yang membacanya, karena dia tetap kepada ketentuan kaifiat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, ya. Jadi tidak ada masalah Pak Kiai ketika salat wajib dengan sunnah membaca surat Al-Fatihah secara terburu-buru, yang penting memenuhi syaratnya. Ya, saya pernah
satu kali di satu daerah di luar provinsi Sulawesi Selatan. Saya kaget. Kenapa kaget? Karena saya termasuk cepat membaca kalau saya jadi imam, tapi 2 kali lebih cepat dari saya. Rukuknya kan sujud. Saya bilang, ini juga ini, kalau begini, kenapa bisa saya sendiri yang disuruh jadi imam? Mestinya itu tumanina menjadi perhatian di saat rukuk sujud itu. Jangan cepatnya tidak ada tumaninanya, belum bagus rukuknya. Ini satu hal ya. Ibarat salat kayak ayam makan jagung pakai. Tidak seperti baik. Itu tumanina. Tetap koridor bacaannya, kemudian tumaninanya harus menjadi perhatian kalau kita supaya salat kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saudara, tahun ini tentang pertanyaan yang Anda tanyakan telah dijawab oleh Pak Kiai. Ya, hukum orang yang sang imam yang membaca surat Al-Fatihah ketika salat tarawih dalam keadaan terburu-buru. Pak Kiai sudah menjelaskan tadi, selama itu memenuhi syarat, tidak ada masalah perbedaan antara salat sunat dengan salat yang wajib ketika membaca surat Al-Fatihah. Yang penting syaratnya terpenuhi. Saya rasa seperti itu. Dan ya, mungkin tidak ada lagi pertanyaan Pak Kiai. Mungkin Pak Kiai bisa lanjutkan sedikit. Ya. Berikutnya, manfaatnya kita berjamaah itu tegaknya keakraban kita dengan jamaah lain, ya, tegak keakraban. Jadi disitulah indahnya kita saling kenal mengenal. Di saat tiba-tiba sahabat kita tidak berada di tempatnya yang biasa, ada yang bertanya, mana si fulan? Di situ dia duduk. Ditelusuri, ternyata sakit. Maka rame-rame lah perlu membesuknya di rumah sakit. Itulah keakrabannya yang luar biasa kalau kita senantiasa berjamaah. Kemudian merugikan syaitan laknatullah. Ternyata itu syaitan membelenggu kita. Di saat kita tidur, kita dibelenggu oleh syaitan laknatullah. Di saat kita terbangun, lepas 1, di saat kita berwudu, lepas 2, di saat kita salat itu lepas seluruh belenggu syaitan laknatullah. Nah, kalau kita berjamaah maka syaitan menangis. Kenapa syaitan menangis? Karena melihat kekompakan kita bersama-sama melaksanakan ibadah salat berjamaah. Ya, alhamdulillah, itulah tadi ya penjelasan daripada Pak Kiai dan antara Kiai Badrul tentang keutamaan daripada sholat berjamaah. Sebenarnya masih banyak hal yang perlu disampaikan, karena kalau sholat berjamaah ini yang mau dikupas atau dijelaskan ya satu hari pun ini kita ada di studio, maka itu belum tuntas dan belum kelar. Begitu panjangnya pembahasan tentang masalah keutamaan daripada sholat berjamaah dan pahala-pahala yang didapatkan bagi orang yang sholat berjamaah. Namun karena waktu juga yang membatasi, maka mungkin perlu kita dengarkan kesimpulan ya daripada ceramah apa yang disampaikan oleh Andi Gurta Kiai Abdul Badrul tentang keutamaan daripada sholat berjamaah itu sendiri. Kepada Pak Kiai, oleh tafadhol. Kembali saya mengingatkan diri saya dan kita seluruhnya bahwa salat berjamaah kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena di saat kita salat berjamaah luar biasa banyak pahala yang kita peroleh yang kita tidak peroleh di saat kita salat munfarid. Oleh karena itu, dari hal-hal tadi yang sudah kita jelaskan, mulai dari wudhunya sampai kepada menunggu salatnya, masuk masjidnya, seluruhnya itu adalah mendapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengingatkan diri saya dan kita seluruhnya, kita pelihara salat berjamaah kita pelihara sunnah-sunnah yang biasa kita lakukan.
kita langgengkan, kita istiqamah, lakukan sunnah-sunnah itu. Jangan pernah kita remehkan sunnah, karena sunnah itu luar biasa banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita melaksanakan dengan setulus dan seikhlas. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, harap saja yang dakwah dimanapun Anda berada, dan para hadirin dan hadirat yang ada di studio, itulah tadi sama-sama kita mendengarkan ulasan dan penjelasan daripada anekdota Kiai Abdullah Badrun tentang masalah keutamaan daripada sholat berjamaah. Mudah-mudahan insya Allah bagi para pemirsa dan hadirin hadirat, ya, ini menjadi satu motivasi buat kita yang malas sholat berjamaah. Insya Allah setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi, termotivasi untuk selalu senantiasa ikut berjamaah dan rangka untuk meraih yang namanya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat menarik kajian ini, namun ternyata waktu jualah yang membatasi. Mudah-mudahan insya Allah apa yang disampaikan oleh anekdota Pak Kiai tadi ini akan menambah perbendaharaan, ya, pengetahuan kita tentang ajaran agama itu sendiri, utamanya keutamaan daripada sholat berjamaah. Insya Allah, ya, kajian kita ini akan, ya, tetap berlanjut, tidak hanya sampai di sini. Insya Allah sampai pada hari-hari selanjutnya selama di bulan suci Ramadan. Saya rasa inilah, ya, pertemuan kita di sore kali ini. Sampai di sini, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, dan insya Allah kita berdoa mudah-mudahan pertemuan kita dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal islah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.